Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selam- Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera selalu. Hari ini kita akan mendengarkan presentasi kelompok. Kalau nggak salah kelompok 7 ya. Itu nanti kita akan tempuh seperti sebagaimana biasa. Saya menunjuk Saudara Ali Safran untuk kembali memoderasi perkuliahan ini hingga selesai. Waktu dan tempat saya silahkan. Terima kasih, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan hari ini kita kembali dapat berkumpul meskipun melalui virtual meeting untuk melanjutkan rangkaian pembahasan kita di mata kuliah Senior Manajemen SDM. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan memasuki materi di chapter 7, yaitu Elements of Research Design. Di mana di bab ini juga menjadi fondasi dalam menentukan bagaimana penelitian harus dirancang dan diarahkan dan dijalankan secara sistematis agar menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, izinkan saya sebagai moderator mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dedi Takdir Saifuddin sebagai dosen pengampu dan rekan-rekan dari kelompok 7 yang sudah menyiapkan materinya. Seperti biasa, di pemaparan materi, kita akan lakukan selama 15 menit pertama itu untuk pemaparan materi, kemudian akan dilanjutkan dengan diskusi. Cukup satu orang dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan PowerPoint dari teman-teman. Kemudian akan dikembalikan kepada moderator untuk dilakukan untuk melanjutkan di sesi kedua. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman kita dari kelompok 7, yaitu yang pertama Ardian Hidayat, Rizkia Ningsih, M. Arif D, Sartika, Agustina Indriani Guntur, Nabila Amalia, Yayu Destriani. Selanjutnya saya serahkan kepada Sartika atau Bang Arif untuk memaparkan materi dari kelompok 7. Bang Arif, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk membahas materi benar manajemen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang elemen-elemen yang terdapat pada desain penelitian. Karena kita diberi waktu cuma 15 menit, kayaknya mungkin sebentar bisa langsung ditampilkan bagan yang ini, yang mungkin bisa ini, untuk moderator. Saya kasih pengantar saya mungkin di awal slide ini yang tampil di layar. Jadi intinya desain penelitian ini kan adalah blueprint atau rencana pengukuran dan analisis data yang dibuat untuk menjawab pertanyaan pada sebuah penelitian. Nah, ya adapun elemen-elemen yang menjadi bagian integral dari desain penelitian kan terdiri dari strategi penelitian, kemudian ada tingkat campur tangan peneliti, ada pengaturan studi, ada unit analisis dan dimensi waktu. Mungkin bisa ditampilkan bagian yang sesuai yang dari ini modul pada kayaknya itu. Mungkin bisa di. Jadi inti dari materi kami sebenarnya ada di bagian ini. Nah, seperti tadi yang kita bahas di slide pertama di pengantar tadi, kita sudah membahas bahwa elemen-elemen yang menjadi bagian penting dari suatu desain penelitian itu kan terdiri dari strategi penelitian, kemudian ada tingkat campur tangan peneliti, ada pengaturan studi, kemudian ada unit analisis dan dimensi waktu. Ini bisa kita lihat di bagian ini. Nah, di elemen strategi penelitian ini ada sub komponen yang terdiri dari eksperimen, penelitian survei, sama observasi, studi kasus, grounded teori, dan penelitian tindakan. Sementara di tingkat campur tangan peneliti ada minimal, ada manipulasi. Nah, di sini yang mungkin bisa kita
jelaskan sedikit. Kalau yang terkait manipulasi, itu biasanya variabelnya yang ini, yang apa? Yang dirubah. Nah, kalau di unit analisis ini ada tuh komponen individu, pasangan, kelompok, organisasi, mesin, dan lain-lain. Kalau individu ini kan jelas, dia per orang. Kalau pasangan jelas, kelompok juga jelas, organisasi jelas, mesin, dan lain-lain. Nah, kalau mesin di sini artinya bukan mesin secara fisik. Yang dimaksud mesin di sini bisa berupa sistem, bisa berupa teknologi, atau bisa berupa sesuatu yang kita bisa kita lakukan analisis di situ. Nah, di dimensi waktu ini ada one shot atau cross sectional atau longitudinal. Nah, yang membedakan keduanya di sini, kalau yang cross sectional itu biasanya penelitian yang kita lakukan di satu waktu. Contohnya kita mau melakukan penelitian untuk melihat perilaku lalu lintas di satu ruas jalan. Itu biasanya kita melakukan survei cuma sehari itu saja untuk mengetahui berapa volume lalu lintas di situ. Kalau yang longitudinal itu biasanya dia berkala, mungkin 1 minggu. Biasanya untuk melihat tren. Jadi contohnya kita melakukan survei di pelabuhan sebelum Lebaran misalnya dari H-7 sampai H-1. Itu kita melakukan survei selama 7 hari untuk mengetahui tren peningkatan dan penurunan penumpang. Itu namanya longitudinal. Jadi bedanya dia dari dimensi waktunya. Kalau one shot cross sectional dia survei yang dilakukan cuma satu waktu untuk mengetahui saja perilaku yang terjadi saat itu. Kalau yang longitudinal itu biasanya dia dilakukan secara berkala seperti tadi yang kita jelaskan. Ukuran di sini kan jelas juga di bagiannya kelihatan. Kalau metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, kuesioner, pengukuran fisik, dan observasi tanpa gangguan. Observasi tanpa gangguan ini biasanya kita melakukan ini, melakukan penelitian, misalnya kita melakukan kajian literatur di perpustakaan. Jadi tidak ada campur tangan di sini. Pada saat kita lakukan observasi, tidak ada campur tangan namanya. Maksudnya kalau kita melakukan penelitian di sebuah organisasi, bagian dari organisasi itu tidak campur tangan dengan apa yang kita lakukan pada saat melakukan observasi di tempat mereka. Itu sederhananya. Nah, yang kedua ada desain pengambilan sampel. Kalau ini jelas saya rasa teman-teman sudah familiar ya, sampel probabilitas atau sampel non probabilitas, kemudian ukuran sampel. Nah, di pengukuran sendiri itu ada definisi proporsional, item pengukuran, skala pengukuran, pengkategorian, dan pengkodean. Ini sebentar mungkin bisa jadi kita jadikan bahan diskusi juga. Kemudian di analisis ini ada ada field for data, kemudian ada closeness of data, kemudian ada hipotesis testing atau pengujian hipotesis. Ini juga mungkin bisa kita jadikan bahan diskusi sebentar. Mungkin itu saja yang bisa kami paparkan. Saya kembalikan ke moderator untuk melanjutkan proses diskusi kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Arif telah memaparkan materi cukup singkat tapi padat dan jelas. Jadi sebagaimana dijelaskan oleh kita highlight sedikit, sebagaimana telah dijelaskan oleh Bang Arif tadi bahwa dalam sebuah elemen of design research itu kurang lebih ada elemen utama dalam penelitian, yaitu strategi penelitian, tingkat campur tangan peneliti, pengaturan studi, unit analisis, dimensi waktu, dengan metode pengukuran itu ada 3, yaitu pertama metode pengumpulan data, desain pengukuran sampel, dan pengukuran dan ukuran atau alat ukur. Saya kira sudah cukup jelas. Selanjutnya saya akan buka di sesi kedua ini, yaitu sesi tanya jawab. Di strategi penilaian utama itu salah satunya di horizon waktu atau dimensi waktu, yaitu one shot atau cross section dan longitudinal. Bang Arif, bisa misalnya kita berikan contoh ini kan secara, kalau saya baca-baca di materi teman-teman yang tentang horizon waktu ini, itu kan di mana cross sectional itu, yaitu data dikumpulkan sekali, efisien tapi terbatas. Sementara di longitudinal, yaitu data dikumpulkan berulang, bisa mengidentifikasi sebab akibat. Nah, dalam kasus kita, misalnya dalam seminar manajemen SDM ini, atau dalam kedepannya nanti, ketika kita membuat riset atau skripsi kita, bisa mohon dijelaskan atau diberikan studi kasus terkait dimensi waktu ini. Karena kan kita tahu di pengumpulan data ini begitu merupakan salah satu hal yang sensitif dalam sebuah penelitian. Jadi kalau untuk menjadikan sebagai bagian dari
penelitian dari dua metode dimensi waktu ini antara one-shot, cross-sectional, dan longitudinal. Kalau mungkin tergantung dari ini, dari jenis penelitiannya. Kalau kita memang membutuhkan data terkait tren misalnya yang bisa dilihat pada saat kita melakukan survei secara berkala, kita lakukan itu. Kalau misalnya kita cuma mau lihat dalam satu waktu saja, cuma mau lihat tren yang terjadi di hari itu saja, tapi sepertinya kalau kita menggunakan ini tidak bisa mewakili apa yang kita mau capai dalam sebuah penelitian. Karena sebagaimana kita ketahui kan penelitian harus dilakukan secara komprehensif. Nah, kalau dilakukan secara one shot saja, cuma untuk satu, seperti tadi yang saya contohkan, ini kan dia cuma untuk mengetahui di hari itu saja. Kalau untuk mengetahui tren di hari itu saja, misalnya kita, saya kembali di yang saya contohkan tadi, misalnya kita mau meneliti tren volume lalu lintas hari ini dalam kondisi normal. Nah, mungkin dalam pengamatan kita di situ mungkin kita bisa tahu, oh ternyata jumlah kendaraan yang lintas dari arah Kendari atau dari arah Pola ke sekian. Nah, tapi besok mungkin ada event-event tertentu yang mengakibatkan kenaikan volume lalu lintas. Nah, ini kan tidak bisa kita mengambil kesimpulan bahwa kondisi lalu lintas di Kendari sekian, karena kita cuma melakukan satu kali pengamatan saja. Jadi minimal kita melakukan selama 1 bulan dan mencakup semua event-event tertentu, misalnya kondisi lalu lintas pada saat sepi di jam 12 siang misalnya pada saat sepi, kemudian kondisi lalu lintas pada saat event ada lebaran misalnya, atau pokoknya menggambarkan semua kondisi. Jadi kita bisa mengambil rata-rata, oh ternyata kondisi lalu lintas di Kendari itu sekian begini modelnya. Itu kan bisa diambil dengan metode dimensi waktu yang begitu linear. Kalau one shot ini saya juga tidak paham dalam kondisi seperti apa kita bisa mengambil data dari hasil survei yang one shot ini untuk kemudian kita masukkan di penelitian kita. Saya juga belum paham kondisinya seperti apa. Mungkin Pak Prof bisa menjelaskan ke kami. Yang saya pahami itu longitudinal itu lebih efektif kalau memang kita mau mengambil data untuk keperluan penelitian. Itu deh. Kemudian yang berikutnya mengenai desain pengambilan sampel. Nah, sini kan ada 2 poin yang dijelaskan tadi saudara pada panggilannya, yaitu sampel probabilitas ataupun sampel non probabilitas. Kemudian nanti dilanjutkan dengan ukuran sampel atau pengambilan ukuran sampel N. Nah, katakanlah kita mengambil sebuah studi, katakanlah kita mengambil sebuah studi analisis atau apa namanya kualitatif. Nah, itu kan dalam salah satu metode pengumpulan sampel yang di penelitian kualitatif itu kan biasanya wawancara ataupun observasi maupun kondisional. Nah, terkait dengan desain pengambilan sampel, bisa tolong dijelaskan sampel probabilitasnya maupun sampel non probabilitas? Kalau dari desain penelitian terkait metode pengambilan sampel, sebagaimana kita ketahui, kalau yang probabilitas sampling ini kan secara acak dia. Jadi pada saat kita melakukan semua populasi itu bisa punya kesempatan untuk menjadi sampel. Kalau yang non probabilitas sampling kan sesuai selera kita, yang mana kita menjadikan sampel sebenarnya. Itu dia yang jadi dasar kita. Nah, kalau terkait pengaplikasiannya di lapangan untuk kemudian menjadi referensi dalam penelitian kita. Kalau yang non acak ini kan biasanya kita mengambil mengambil yang sempit biasanya untuk meneliti untuk ruang lingkup yang lebih sempit, yang lebih spesifik. Karena kenapa? Di situ kita akan menentukan siapa-siapa saja yang bisa jadi sampel untuk dalam keperluan pengambilan data kita untuk penelitian. Nah, kalau misalnya skupnya lebih luas, itu kita bisa mengambil secara acak atau random. Artinya semua yang dari berbagai latar belakang itu bisa kita jadikan sampel. Jadi mereka punya kesempatan kalau skupnya lebih luas. Nah, untuk itu. Jadi sekali lagi saya katakan, karena di sini juga kami baru mau melakukan penelitian, dan dalam hal ini kami juga cuma bisa menjelaskan tentang dasar-dasarnya terkait probabilitas ini. Untuk lebih detail mungkin sekali lagi saya minta kepada Pak Prof juga untuk kalau ada kesempatan waktu bisa dijelaskan lagi kepada kami kondisi seperti apa saja
Saya juga sebenarnya mau tahu ini dalam kondisi seperti apa atau lingkup seperti apa kita bisa menerapkan probabilitas sampling, kemudian yang mau probabilitas sampling ini. Kalau untuk sementara mungkin saya bisa menjelaskan dasarnya, kemudian apa lokasi penerapannya seperti apa. Tapi kalau untuk lebih detail mungkin tentunya Pak Prof lebih paham dari kita. Jadi untuk sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Bagaimana teman-teman, sudah ada yang mengajukan pertanyaan? Satu kali Bang Arif. Ya, Di mata kuliah metodologi penelitian kemarin sempat dijelaskan oleh dosen. Ini kan karena kalau seminar SDM dan metodologi penelitian ini kan nyambung sekali nih mata kuliahnya. Jadi saya akan sedikit menyinggung masalah metodologi penelitian di pertemuan terakhir di minggu kemarin. Nah itu kan ternyata di kampus kita di STI 66 itu hanya H0 itu tidak ada, nggak diterima di kampus kita di STI 66. Jadi yang hanya berlaku itu H1. Nah H0 kan seperti yang sudah kita pelajari di semester sebelumnya, H0 itu selalunya dimulai dengan kata-kata tidak berpengaruh atau tidak berpengaruh. Sementara H1 itu ada pengaruh misalnya seperti itu. Nah, kita sebagai mahasiswa, apalagi sebagai seorang periset nantinya di semester depan, kira-kira menurut teman-teman di kelompok 7, apakah sudah ideal bahwa dalam sebuah institusi misalnya, atau dalam sebuah penelitian, itu kita hanya mengambil H1-nya saja, dengan mengabaikan H0-nya saja. Nah, sementara tujuan riset itu adalah, kita tidak akan melakukan riset itu kalau hasilnya itu sudah kita ketahui. Kita melakukan riset, bahkan artinya kan untuk menguji sesuatu, apakah dia ada pengaruh atau tidak ada pengaruh. Nah, terkait H1 dan H0 menurut teman-teman, pandangan teman-teman dari kelompok saya itu bagaimana? Kita mengambil dari situasi kampus sebenarnya ini kan, kalau dari cara kerjanya H1 hipotesis, ya hipotesis H1 ini kan dia lebih mudah dalam hal ini. Karena kenapa? Di sini kan kita ada dugaan awal bahwa ada masalah di situ, kemudian kira-kira penanganan masalah ini adalah seperti ini. Ini yang jadi tren di penelitian di kampus kita. Jadi jarang sekali yang kemudian mau melihat apakah dugaan saya ini seperti ini. Tapi kemudian kita mengajukan hipotesis nol. Maksudnya kita mau melihat apakah ini ditolak atau tidak. Ya. Ini agak ribet juga sebenarnya. Yang kedua mungkin dari pihak peneliti tidak merasa ada tantangan di situ. Padahal sebenarnya ini bagus sebenarnya. Meskipun kita harus membutuhkan analisis yang lebih mendalam lagi kalau untuk menerapkan hipotesis nol ini. Beda halnya dengan hipotesis A1 yang dimana kita punya banyak rujukan untuk melihat. Kan sebagai kesimpulan sementara begitu lagi. Iya. Kalau terkait jawaban saya tadi yang antara H1 sama H0 itu kan situasional di kampus memang kebanyakan tren. Dan saya juga berpendapat kita belum pernah menguji kemampuan mahasiswa dalam melakukan penelitian, apakah mereka betul-betul dalam melakukan penelitian itu paham betul dengan variabel yang dipilih, kemudian indikator yang dipilih. Apalagi kalau mereka memilih yang kuantitatif yang penyelesaiannya dilakukan oleh sistem seperti SPSS atau yang lainnya. Ini kan kalau sistem yang lain kan sudah ada hasilnya. Nah, kita juga tidak paham apakah mereka memang paham dengan alurnya, pemilihan variabel dan indikatornya, apakah memang sesuai dengan kriteria yang dijelaskan sesuai dengan lokasi penelitian kita. Nah, tapi rata-rata memang kalau antara memilih H1 dengan H0 ini, kalau saya untuk sementara ya memang H0 ini tidak masuk di ini dulu, tidak masuk di maksudnya saya tidak akan memilih H0. Saya juga akan memilih H1 karena trennya seperti itu dan kita punya banyak rujukan cara untuk menempuh metode ini. Atau untuk Pak Ali, saya ikut rembuk ini. Saya ikut rembuk. Jadi hipotesis itu kan didasarkan penelitian orang lain. Ya. Jadi dugaan sementara. Hipotesis itu nanti akan berkembang. Kita mau buktikan apakah sesuai dengan harapan kita H0
Atau ada H1 atau H alternatif. Artinya tidak signifikan. Nah itu. Jadi penelitian ini siapapun tidak harus ini. Makanya belajar baik-baik. Apa itu hipotesis itu? Hipotesis saya udah bener Ali tadi. Mengatakan bahwa itu dugaan sementara berdasarkan kajian penelitian orang lain. Nah inilah hasil penelitian ini yang kita ingin buktikan di objeknya kita. Jadi hipotesis H0 atau HA alternatif itu bisa saja nanti kita pilih salah satunya. Apakah sesuai fakta atau fenomena yang ada di objek kita dengan penelitiannya yang sudah dilakukan orang lain tadi. Kemudian ada riset longitudinal tadi. Itu namanya riset longitudinal adalah riset-riset yang di samping dia mengkoleksi data berbeda objeknya atau berbeda perusahaan misalnya, kalau perusahaan yang kita lihat, kemudian juga series. Jadi gabungan dari cross section maksudnya perusahaan yang beda-beda. Kemudian setiap perusahaan juga ada deretan waktu series. Itulah namanya riset longitudinal. Nah, namanya datanya pooling data. Nah, nanti alat analisisnya banyak lah. Jadi tidak berdasarkan Anda mahasiswa, makanya Anda belajar itu ya penelitian itu. Saya kira masih banyak ya ilmu-ilmu lain yang sudah menerangkan tentang variabel, tentang teori, apa itu teori. Nah, teori ini bisa saja berlaku di suatu tempat, tidak berlaku di. Sekarang apa itu teori? Teori itu adalah hubungan antara beberapa variabel dengan variabel yang lain. Atau gabungan dari proposisi. Proposisi itu hubungan satu variabel, katakanlah motivasi kerja dengan kinerja. Nah, secara positif ya, berpikir positif. Oh ya, biasanya kalau orang motivasinya tinggi, karyawan itu kinerjanya bagus kan. Dan banyak penelitian yang seperti itu, tetapi tidak semua. Ya, kemungkinan di kondisi yang kita objek penelitian kita berbeda, ya bisa saja berbeda. Nah, tentu ketika misalnya kita memilih hipotesis alternatif, artinya tidak signifikan, padahal tadi secara teori mestinya signifikan. Nah, itulah yang kemudian ya kita harus memberikan reasoning. Kenapa berbeda? Barangkali berbeda tahunnya, berbeda objeknya, berbeda apalagi dan seterusnya. Ini. Jadi itu kira-kira masukan saya ya berkaitan tadi ada riset longitudinal, ada hipotesis, saya kira itu. Silakan, lanjut. Baik, terima kasih Prof. Masukannya luar biasa sekali. Menambah pengetahuan bagi kami, siswa. Pengukuran dan desain pengambilan sampel. Nah, setelah begitu banyak diskusi kita dengan Prof. Dedi Takdir Saifuddin hari ini, saya akhiri sebagai moderator, saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya kembalikan kepada dosen pengampu Prof. Dedi Takdir Saifuddin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya apresiasi nih. Debatnya juga luar biasa ya, Saudara Arif dan Saudara Ali Safran juga membawakan perannya sebagai moderator yang memperkuat. Jadi nanti kalau ada variabel moderasi itu, variabel sesuatu yang memoderasi, itu nanti hasilnya itu moderasi memperkuat atau memperlemah. Jadi Ali Safran ini hasilnya memperkuat, bukan memperlemah. Ya itu. Dan Saudara Arif membawakan ya dari presentasinya ini juga memperkuat. Saya kira saya apresiasi dan
para presenter yang lain serta penjawab maupun penanya dalam. Yang jelas semua pertanyaan maupun jawaban itu sudah dimuatkah di kolom chat di sini? Tolong itu dimuat. Karena itu nanti penilaiannya ada auto save chatnya ini nanti. Ya di situ kadang-kadang saya kira itu sekian ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.